Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan akhir algoritma dan pemrograman kelompok kami dengan judul Program Simulasi Aplikasi Kalori Tracker berbasis GUI menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evan Michael dengan NIM 2510314041. Perkenalkan, nama saya Raka Faridya Iskandar dengan NIM 251031404. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan alur kerja dari program Nutrition Tracker by EVR berdasarkan flowchart yang sudah dibuat. Alur dimulai dari sini, dari node mulai yang ditandai dengan bentuk oval warna hijau di bagian paling atas. Dari sini, program langsung masuk ke proses inisialisasi aplikasi. Di tahap ini, Python menjalankan semua persiapan awal, mulai dari mengatur tema tampilan, mendeklarasikan variabel-variabel global seperti target kalori, total yang dikonsumsi, dan riwayat makanan, sampai menyiapkan dictionary save inputs yang nanti kita butuhkan. Setelah inisialisasi selesai, program langsung menampilkan halaman setup. Ini adalah halaman pertama yang muncul saat aplikasi dibuka. Di sini pengguna diminta mengisi 6 data, yaitu pertama berat badan, kedua tinggi badan, ketiga umur, keempat jenis kelamin, kelima tingkat aktivitas, dan yang terakhir adalah tujuan diet mereka. Kalau pengguna sebelumnya sudah pernah mengisi dan balik ke halaman ini, datanya bakal otomatis terisi ulang dari save inputs, jadi nggak perlu diisi dari nol lagi. Setelah semua data diisi, pengguna menekan tombol hitung. Nah, di sini program melakukan pengecekan apakah input yang dimasukkan berupa uh, berupa angka angka yang valid. Kalau tidak valid, misalnya pengguna salah ketik atau mengisi huruf di kolom berat badan, program akan menampilkan peringatan lewat kotak dialog dan alur kembali ke form input supaya pengguna bisa memperbaikinya. Kalau valid, alur akan lanjut ke bawah. Program kemudian menjalankan fungsi hitung target diet. Disinilah rumus BMR Mevin Senjor bekerja, menghitung kebutuhan kalori dasar berdasarkan data fisik pengguna, lalu dikalikan faktor aktivitas untuk mendapatkan TDEE dan disesuaikan dengan tujuan diet, apakah defisit, surplus, atau maintenance. Hasilnya kemudian akan disimpan bersama semua data input tadi ke dalam save inputs dan target kalori. Setelah itu, program menampilkan dashboard tracker. Ini halaman utama tempat pengguna memantau konsumsi kalori harian mereka. Ada 3 kartu statistik: progress bar, form input makanan, dan daftar riwayat makanan. Perlu diperhatikan, node dashboard ini punya 2 panah masuk dari bawah. Artinya setiap kali pengguna menambah makanan atau mereset log, tampilan dashboard akan diperbarui secara otomatis. Dari dashboard, pengguna itu bisa memilih 4 aksi yang tersedia yang akan saya bahas satu persatu. Pertama, ada add atau tambah makanan. Pengguna itu mengisi nama makanan dan jumlah kalorinya. Program kembali melakukan pengecekan validitas input. Nih. Kalau kosong atau kalorinya bukan angka bulat, muncul peringatan dan pengguna diminta mengisi ulang. Kalau valid, data makanan langsung dimasukkan ke riwayat dan total kalori diperbarui. Setelah itu, dashboard akan otomatis dirender ulang untuk menampilkan data terbaru. Yang kedua, ada home. Pengguna itu kalau mencet tombol home akan kembali ke halaman setup. Data form yang sudah pernah diisi tadi dipulihkan, jadi pengguna bisa mengubah profil atau tujuan diet mereka tanpa harus diisi ulang dari awal. Ketiga, itu ada reset. Kalau pengguna menekan tombol reset, pengguna lalu muncul dialog konfirmasi. Kalau pengguna memilih tidak,
tidak ada yang berubah dan kembali ke dashboard. Kalau memilih iya, semua riwayat makanan dihapus dan total konsumsi dikembalikan ke nol. Dashboard kemudian diperbarui. Yang terakhir ada quit. Pengguna menekan tombol quit, muncul konfirmasi keluar. Kalau tidak, kembali ke dashboard. Kalau iya, program ditutup dan alur berakhir di not selesai di pojok kanan bawah. Jadi itulah keseluruhan alur sistem dari program Nutrition Tracker by EVR. Setiap cabang dan kondisi yang ada di flowchart ini sudah merepresentasikan logika aktual yang berjalan di dalam kode Python-nya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas pada bagian pseudocode. Di sini kita akan membahas pada rumusan yang akan digunakan untuk menghitung kalori nantinya. Di sini bisa kita lihat pertama pada tampilan awal aplikasi, pengguna akan diminta untuk mengisi beberapa input kolom, yaitu adalah berat badan, tinggi badan, umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas, yaitu apakah aktivitasnya sedang, ringan, atau berat dalam 1 minggu, dan goal atau tujuannya, apakah ingin menaikkan berat badan, mempertahankan berat badan, atau menurunkan berat badan. Di sini ada percabangan. Pertama, jika jenis kelaminnya adalah laki-laki, maka BMR atau basal metabolic rate. BMR ini adalah kebutuhan kalori yang dibutuhkan untuk tubuh untuk bekerja dengan optimal dalam keadaan istirahat total atau tidak beraktivitas sama sekali. Jadi istilahnya BMR ini adalah jumlah kalori yang diperlukan dasarnya untuk tubuh bisa bekerja dengan baik. Di sini rumusnya untuk laki-laki, berat badan dikali 10, ditambah tinggi badan dikali 6,25, kemudian dikurangi umur dikali 5, kemudian ditambah 5. Else, atau jika pengguna perempuan, BMR-nya adalah sama berat badan dikali 10, ditambah tinggi badan dikali 6,25, dikurangi umur dikali 5, dan dikurangi 161. Jadi perbedaannya hanya pada konstanta. Jika laki-laki ditambah 5, jika perempuan dikurangi 161. Kemudian di sini ada TDEE atau BMR dikali faktor aktivitas. TDEE ini adalah jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh untuk bekerja sampai dengan aktivitasnya. Jadi besaran kalori yang diperlukan tubuh setelah dikalikan dengan tingkat aktivitasnya. Di sini kemudian pengguna jika tujuannya adalah untuk defisit atau mengurangi berat badan, maka nilai TDEE-nya akan dikurangi 500. Else, atau jika ingin surplus, TDEE-nya ditambah 500, atau jika ingin konstan, TDEE-nya tidak dikurang maupun ditambah. Kemudian kita akan masuk pada tampilan awal aplikasi. Di sini akan menampilkan form input, yaitu berat badan, tinggi badan, umur, gender, aktivitas, yaitu tingkat aktivitas tadi, dan goal-nya atau tujuan. Kemudian form input ini dapat diisi berupa integer ataupun float, dan ada drop down list juga. Kemudian pada bagian bawah akan ada tombol hitung yang jika diklik maka sistem akan mengambil nilai yang telah dimasukkan tadi ke konversi dan dikonversi ke tipe data yang sesuai, apakah itu float atau integer. Kemudian setelah itu setelah data-data dimasukkan maka sistem akan menghitung. Kemudian namun jika pada bagian data terdapat kesalahan, misalnya data tidak sesuai atau umur yang seharusnya diisi dengan bilangan bulat tapi pengguna mengisi dengan bilangan desimal, misalnya akan muncul value error, yaitu input tidak valid. Jika muncul input tidak valid, maka akan kembali ke tampilan aplikasi awal untuk pengguna dapat memperbaiki nilai atau isian dari form input tadi. Kemudian jika sudah selesai, kita akan masuk pada halaman kedua aplikasi yang akan menampilkan pertama di bagian kiri atas, yaitu target kalori yang setelah dihitung atau nilai TDEE-nya. Kemudian di bagian tengah atas adalah total dikonsumsi atau total kalori yang sudah dikonsumsi oleh pengguna. Dan di bagian kanan atas ada sisa kalori yang perlu dikonsumsi oleh pengguna. Rumusnya adalah target kalori yang diperlukan dikurangi dengan jumlah yang sudah dikonsumsi.
Setelah itu di bagian bawah halaman ini akan ada form input makanan di mana pengguna akan menginputkan makanan yang sudah dimakan dan juga besaran kalorinya, dan ada tampilan riwayat makanan. Kemudian di bagian paling bawah ada 3 tombol. Yang pertama tombol home, yaitu jika kita tekan akan kembali ke halaman pertama tadi untuk mengisi kembali data-data. Kemudian ada tombol reset di mana kita akan mereset atau menghapus semua data yang sudah diinputkan, yaitu data input makanan dan besaran kalorinya. Dan ada tombol quit atau keluar dari aplikasi. Kemudian jika pengguna sudah menambahkan input makanan beserta besaran kalorinya, akan ada tombol tambahkan yang jika diklik maka eh, nama makanan dan juga besaran kalorinya akan tercatat di bagian riwayat makanan. Dan besaran kalorinya tadi akan dikonversi ke 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 integer, maaf, dan akan masuk ke bagian total dikonsumsi dan juga yang telah dikonsumsi tadi. Kemudian jika terdapat kesalahan dalam memasukkan nama makanan maupun kalorinya, misal jenis datanya tidak sesuai, akan muncul value error tadi. Itu value errornya adalah kalori harus angka bulat. Di sini kalori harus angka bulat jika kalorinya tidak ditulis dalam angka bulat atau misalnya dalam bilangan desimal atau menggunakan huruf misalnya, bukan berupa angka. Kemudian jika bagian tadi sudah terisi dengan baik, maka besaran kalorinya akan tercatat di bagian atas tadi, yaitu jumlah yang dikonsumsi dan juga sisa yang perlu dikonsumsi lagi. Kemudian di sini adalah action yang akan terjadi. Pertama, jika kita menekan tombol home tadi, kita akan kembali ke bagian show setup page. Atau setup page ini adalah bagian halaman pertama tadi. Kemudian tombol kedua yang tadi reset log, yaitu akan muncul konfirmasi pengguna. Jika pengguna memilih ya, maka nilai total dikonsumsi dan riwayat makanannya akan dikosongkan. Artinya kita menghapus semua data yang telah dimasukkan. Kemudian jika tombol quit ditekan, maka akan muncul konfirmasi pengguna juga. Jika memilih ya, maka aplikasi akan ditutup atau aplikasi akan selesai. Di sini saya membahas uh, program bagian dari rumus dan fondasi program. Pada yang pertama itu adalah pada bagian import custom kinter di sini. Custom kinter di sini digunakan untuk membuat tampilan aplikasi menjadi lebih baik. Kemudian juga terdapat message box yang digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan atau konfirmasi pada pengguna. Kemudian selanjutnya yaitu pada bagian set reference mode system. Program ini mengatur tampilan aplikasi untuk mengikuti tema sistem operasi dengan tema warna hijau di sini yaitu green. Kemudian terdapat variabel di sini yaitu terdapat target kalori, itu menyimpan target kalori harian, total dikonsumsi itu menyimpan total kalori yang sudah dimakan, ada riwayat makanan itu untuk list yang berisi seluruh makanan yang telah diinput. Ini kita bisa lihat simbolnya. Kemudian pada bagian save inputs di sini menyimpan input terakhir pengguna, yaitu ada berat, tinggi, umur, gender, aktivitas, dan goal. Kemudian di save input di sini untuk menyimpan input terakhir supaya awal itu data yang sudah diinput tidak hilang. Selanjutnya itu adalah fungsi perhitungan, itu di sini. Di sini menggunakan fungsi perhitungan
BMR, yaitu berat, terdapat kategori berat, tinggi, umur, gender, aktivitas. Di sini rumus BMR, jumlah energi minimum yang dibutuhkan tubuh saat beristirahat. Kemudian ada faktor TDII yang di sini itu adalah faktor aktivitas yang bergantung pada beratnya atau intensitas aktivitas yang kita lakukan. Kemudian di sini ada menggunakan if else, yaitu untuk menentukan program dari tujuan pengguna yang diinginkan. Misalnya jika target ingin itu menggunakan jenis if dan else. Kemudian ada bagian return untuk mengubah hasil menjadi bilangan bulat agar lebih mudah dibaca pembaca. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Oke, jadi setelah tadi sudah dijelaskan fondasi aplikasinya dan cara kalkulasi kalorinya. Sekarang saya akan membahas bagaimana aplikasi ini dibangun secara visual, yaitu komponen UI dan sistem animasinya. Jadi aplikasi ini tuh menggunakan library custom Tekinter, yaitu versi modern dari Tekinter bawaan Python. Kenapa custom Tekinter? Karena tampilannya itu jauh lebih clean dan juga mendukung dark atau light mode secara otomatis. Nah, di baris paling atas kode kita set tema warnanya itu ke green dan appearance mode-nya itu ke system. Artinya, aplikasi otomatis menyesuaikan tema terang atau gelap dari sistem operasi pengguna. Nah, aplikasi ini punya dua halaman utama yang dikelola dengan dua frame, yaitu ada frame setup untuk halaman input profil dan juga frame tracker untuk dashboard. Perpindahan antar halaman dilakukan dengan cara menyembunyikan satu frame dan menampilkan frame yang lain menggunakan grid forget dan grid. Jadi bukan buka window baru, tapi swap frame dalam satu window yang sama. Selanjutnya, di halaman setup ada beberapa komponen input yang disusun secara vertikal. Ada 3 CTK entry untuk input berat, tinggi, dan umur. Lalu ada 3 CTK combo box untuk memilih gender, tingkat aktivitas, dan goal diet. Yang menarik, semua nilai input ini disimpan ke variabel save inputs, sehingga kalau pengguna balik ke halaman setup, fieldnya itu tidak kosong lagi. Datanya akan tetap ada. Nah, ini bagian yang paling menarik secara teknis. Kita punya kelas khusus bernama Smooth Fade Button yang merupakan turunan dari CTK Button. Tombol ini punya efek animasi fade warna ketika kursor masuk dan keluar. Jadi warnanya itu nggak langsung berubah, tapi berubah secara halus. Cara kerjanya, pertama, warna hex dikonversi ke nilai RGB menggunakan fungsi hex to RGB. Kemudian fungsi animate color menjalankan interpolasi warna dari warna awal ke warna target dalam 10 langkah dengan jeda 8 milidetik. Tiap langkahnya menggunakan self.after. Hasilnya adalah transisi warna yang smooth sekitar 80 milidetik total. Event enter memicu fade to hover untuk gelap, dan leave memicu fade to normal untuk kembali ke warna semula. Jadi itulah bagaimana UI aplikasi ini dibangun. Mulai dari pemilihan library, struktur 2 frame untuk navigasi antar halaman, komponen form di halaman setup, sampai sistem animasi tombol yang dibuat dari nol. Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan bagaimana dashboard ditampilkan dan bagaimana aksi-aksi pengguna seperti tambah makanan, reset,
tombol home dan quit diproses. Di sini saya akan menjelaskan output program dari aplikasi Nutrition Tracker. Jadi pertama kita akan jalankan dulu hasil program codingannya. Nah, di sini adalah merupakan output program dari aplikasi Nutrition Tracker. Jadi pada tampilan halaman pertama itu ada uh, data input di mana kita akan memasukkan data yang dibutuhkan untuk menghitung kebutuhan kalori harian. Nah, data yang dibutuhkan adalah berat badan, tinggi badan, kemudian umur, pilihan jenis kelamin, kemudian ada pilihan tingkat aktivitas fisik, serta tujuan dari diet yang kita inginkan. Nah, pada saat kita coba isi datanya, yaitu misalnya berat badan adalah 63, tinggi badan kita coba isi 165, kemudian umur di sini juga ada pada jenis kelamin ada pilihan yaitu pria dan wanita. Kemudian untuk tingkat aktivitas fisik atau intensitasnya itu ada jarang, ringan, sedang, berat. Kita coba isi. Kemudian di sini ada tujuan dari diet yang kita inginkan. Bisa ingin menurunkan berat badan, pertahankan, atau ingin menaikkan berat badan. Jika kita coba ingin menaikkan berat badan. Nah, data angka yang kita input dulu berupa data bilangan bulat. Nah, apabila kita masukkan data bilangan seperti desimal, misalnya di sini, jika kita coba untuk melanjutkan, akan terjadi uh, pesan error, yaitu data angka yang memerlukan data angka yang valid agar kita bisa lanjut. Nah, di sini pada saat kita ingin melanjutkan yaitu dengan menghitung data yang telah kita input. Nah, di halaman kedua merupakan dashboard dari Nutrition Tracker. Di halaman kedua ini juga terdapat 3 informasi, yaitu ada target kalori, yaitu jumlah kalori yang rekomendasi kalori yang sebaiknya dikonsumsi jika kita ingin menaikkan berat badan. Merupakan hasil perhitungan dari data yang telah kita masukkan. Berupa perhitungan ini dalam program itu berupa fungsi. Nah, di bagian kedua itu ada informasi berupa diet yang kita konsumsi, yaitu total kalori dari seluruh makanan yang kita masukkan pada bagian log tambah makanan baru. Di bagian ketiga yaitu sisa kalori, yaitu selisih antara target kalori yang kita inginkan dengan total kalori yang sudah kita konsumsi, yaitu diet yang kita konsumsi. Nah, tujuan dari Nutrition Tracker ini adalah untuk sebagai pencatat sekaligus menghitung dari catatan makanan yang telah kita konsumsi, yaitu dalam bentuk kalori. Jika sisa kalorinya masih positif, berarti pengguna masih dapat mengonsumsi makanan sesuai dengan target kalori yang telah dihitung. Nah, pada bagian dari input makanan itu terdapat formulir yaitu menambahkan makanan. Di sini pengguna bebas mengisi nama makanan yang telah dimakan, kemudian ada jumlah kalori. Pada saat kita isi misalnya, kemudian kita isi juga jumlah kalorinya, maka kita bisa menambahkannya ke log. Di sini program akan menyimpan log yang data yang telah kita input. Nah, di bagian daftar makanan merupakan riwayat makanan yang telah kita input tadi. Nah, di bagian ini juga pada saat jumlah kalori yang kita makan secara otomatis akan
dihitung pada bagian atas, yaitu diet yang kita konsumsi di sini. Itu sebanyak 700 kalori. Kemudian hasilnya akan dikurangkan dengan target kalori akan mencapai sisa kalori yang diperlukan. Nah, pada bagian bawah itu ada tombol navigasi, yaitu ada tombol home, reset, dan quit. Pada bagian tombol home itu berguna untuk kembali ke halaman profil yang pertama, tempat di mana kita memasukkan data input kita. Pada saat kita kembali ke bagian dashboard, itu input akan tetap progres yang telah kita masukkan akan tetap masih tersimpan. Pada bagian tombol reset merupakan bagian di mana kita menghapus riwayat makanan yang telah kita masukkan atau menghapus progres yang telah kita buat. Di sini ada pesan terlebih dahulu agar untuk menghindari penutupan aplikasi yang tidak disengaja. Di bagian quit adalah bagian di mana kita akan menutup aplikasi. Nah, jadi output program ini merupakan aplikasi yang mampu menghitung kebutuhan kalori harian kita berdasarkan data fisik pengguna. Kemudian kalkulator tersebut akan menghitung dan menampilkan target kalori yang diperlukan sesuai dengan tujuan dari diet kita. Kemudian di aplikasi ini juga mampu mencatat konsumsi harian yang dari makanan yang kita makan. Kemudian menghitung sisa kalori secara otomatis. Dan dari data yang kita input secara otomatis dia akan memperbarui seluruh informasi pada dashboard sehingga pengguna dapat memantau hasil perkembangan atau progres diet hariannya, sehingga mempermudah bagi pengguna dalam memonitor diet serta berat badan yang diinginkan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.